Shalom saudaraku, komunitas pemuridan yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pemuridan level 2, pelajaran 7, YouTube bagian yang ke-10 hari ini, ya, bukan bagian ke-11. YouTube bagian yang ke-10. Baiklah. Nah, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menghafal ayat, ya, dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan segala Allah, Tuhan yang tertinggi di atas segala-galanya, kami menyeru nama-Mu di tahun yang baru ini dan memohon kehadiran-Mu di tengah-tengah pemuridan yang kami laksanakan. Biarlah setiap mereka yang mendengarkan YouTube ini akan menjadi murid-Mu yang setia dan siap Engkau percayakan tongkat estafet penginjilan bagi dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Mengapa? Karena Allah itu setia. Ya. Dan pada waktu kita dicobai, Ia akan menyediakan bagi kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kita dapat menang. Nah, letter luck-nya begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Karena itu Ia tidak akan mengizinkan kamu, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan menyediakan bagimu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita lanjut pelajaran kita dalam pelajaran yang ke-7 dalam tema hidup sebagai keluarga di tengah gerejaku. Dan ini bagian saling tunduk. Halaman di buku saudara halaman 94. Ya, 94. Siapakah yang menjadi kepala gereja? Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 jelas disebutkan. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-15. Sekali lagi saya harap saudara sudah mengisi ya buku saudara, sehingga saudara 2 kali belajar. Pertama waktu saudara mengisi sendiri, sekarang ketika saudara mendengarkan YouTube ini. Oke. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini dia. Unik sekali gereja Tuhan itu. Ya, kita harus tahu bahwa kepala gereja itu adalah Kristus sendiri. Oke? Contoh-contoh ketundukan yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengenal Tuhan. Ini hukum Allah. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan juga mendapatkan hal yang sama. Orang muda harus tunduk kepada yang lebih tua. 1 Petrus 5 ayat 5, ya. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Yang berikut, anggota tunduk kepada pemimpinnya. Nah, saudara perhatikan ini. Dalam satu kumpulan, saudara ketua atau anggota. Ini aturan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada
kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Anggota-anggota yang dipimpin oleh seorang pemimpin tidak boleh banyak mengomel, tetapi harus tunduk kepada pemimpin yang sudah dipilih oleh Tuhan di sana. Yang berikut, hamba tunduk kepada tuannya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Efesus pasal 6 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sebab mereka sama seperti kamu taat kepada Kristus. Para hamba diminta tunduk kepada tuannya, kepada majikannya, kepada bosnya, karyawan, kepada pimpinannya. Anak-anak tunduk kepada orang tuanya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sudah jelas ya. Istri tunduk kepada suami. Kolose 3 ayat 18. Kolose 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Suami tunduk kepada Kristus. Efesus 5 ayat yang ke-25 sampai 30. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 30. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi suami tunduk kepada Kristus. Hasil penundukan dirinya kepada Kristus, dia akan mampu mengasihi istrinya. Atau kalau suami tidak mampu mengasihi istrinya, berarti dia tidak tunduk kepada Tuhan. Oke? Nah, orang Kristen tunduk kepada pemerintah. 1 Petrus 2 ayat 13. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi kita diminta tunduk sebagai warga kerajaan Allah. Tunjukkan sikap hormat dan tunduk kepada pemerintah. Setiap orang tunduk satu kepada yang lain. Efesus 5 ayat 21. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain dalam takut akan Tuhan. Mengapa kita harus tunduk satu kepada yang lain? Setelah ada jenjang-jenjang. Nah sekarang sesama kita diminta saling tunduk. Mengapa? Saya baca ulang. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Jadi penundukan diri satu terhadap yang lain adalah bukti
hidup yang takut akan Tuhan. Dan penundukan diri terhadap jenjang-jenjang yang ada itu adalah bukti kehidupan seseorang yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Dimanapun orang ini berada, pasti berhasil. Penerapan. Kepada siapakah saudara perlu memperlihatkan sikap tunduk yang lebih besar? Saya secara pribadi kepada suami. Saudara kepada yang mana? Pemerintahkah? Atasanmu kah? Atau satu kepada yang lain kah? Nah, saudara jawab sendiri. Kalau saya pribadi kepada suami. Oke? Nah, selesailah YouTube kita bagian yang ke-10 ini. Hal penundukan diri, saling tunduk. Ada hukum Allah yang mengatur itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk mempraktikkan pelajaran ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Mampukan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus sehingga kami mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nama Tuhan disanjung tinggi dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.